اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan beliau Al-Habib Jindan bin Novel bin Said Jindan. Beliau adalah pimpinan dari Majelis Al-Fahriyah Tangerang Banten. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat dan cita-cita beliau di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan dan kekuatan kepada beliau sehingga beliau senantiasa bisa melanjutkan perjuangan dakwah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Kiai Haji Rahman Haji Misbahri, guru sekaligus pemimpin dalam majelis Ta'lim Syifaul Qulub. Yang kami hormati Al-Ustaz Ahmad Primamir. Yang kami hormati para ustaz, ustazah, alim ulama, para imam masjid, imam mushola, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita bisa hadir tempat yang penuh barokah pada malam hari ini adalah untuk sama-sama memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijriah. Selanjutnya, selawat berkirim salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada beliau dan termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai acara malam hari ini, agar duduk kita hadirnya kita pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, mari kita pasang niat kita untuk niat iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat untuk kita menyambung silaturahmi kepada Habib Jindan bin Novel bin Said Jindan, karena beliau adalah keluarga dekatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang sangat kita harapkan cintanya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita mencintai dari kerabat dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini termasuk mendapat cinta dan kasih sayangnya dari Muhammad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak memperbanyak mukadimah, langsung saya akan membacakan mengenai susunan acara pada malam ini. Pertama adalah pembukaan sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah nantinya akan dilanjutkan oleh Ananda Muhammad Arya Masal. Beliau Ananda ini adalah juara pertama SDI tingkat Kecamatan Bekong baru-baru ini. Yang kedua, acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah disampaikan oleh Ustaz Haji Sultan. Dan yang terakhir, tausiah ataupun mau'idah usana sekaligus doa. Nanti kami mohon kepada Al-Habib Jindan bin Novel bin Said Jindan untuk sekaligus membacakan doa, sekaligus nanti ada TPA yang kami kumpulkan di depan untuk mendapat barokah dari Habib kita. Lanjut saja, acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Arya Masal. Para Ananda, waktu dan tempat kami persilakan. Demikian kata pembuka dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala zalika min asy-syahidin asy-syakirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan bagi kita yang mendengarkannya akan menambah iman ketakwaan dan Allah. Sedikit mohon maaf. Untuk acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Sultan Muhammad Sultan. Pada beliau untuk dapat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadlana bi syahri Rajab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Habib Jidan bin Nobel bin Salim Jidan. Saudara Habib di Masjid Alamin, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan berkat Allah Subhanahu wa taala selama berada di kota ini. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita Kiai Haji Lukman Hakim SPDI selaku pembimbing Majelis Taklim Syekhul Qulub Provinsi Raya Kota Batam. Yang kami hormati dan kita muliakan guru kita Haji Ahmad Ridho Amir, Imam Besar Masjid Raya Kota Batam. Yang kami hormati segenap pengurus masjid dan panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian kami hormati Ketua RW Hormat Raya yang hadir, yang kami hormati Ketua RT Sehormat Raya yang hadir pada malam ini, yang kami hormati para ustaz, ustazah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ormas Islam yang ada di Kota Bengkong ini yang hadir pada kesempatan ini, dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang pantas kami ucapkan pada kesempatan ini adalah ada ucapan hamdan wa syukran, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan alhamdulillah kita diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat jasmani dan nikmat rohani, sehingga dapat kita menghadiri undangan kami peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Amin ini. Kemudian Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita bacakan insyaallah akan dipertukarkan atas baginda Rasulullah SAW kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah
kami selaku panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Masjid Amin tidak ada banyak yang disampaikan. Pertama adalah ucapan terima kasih, ucapan selamat datang kepada Habib kita yang sudah menjalankan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberikan kesehatan selama berada di kota Batam ini untuk melaksanakan tugas dakwahnya dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan umur panjang sehingga insyaallah tahun berikutnya kita akan bertemu kembali pada Habib. Yang kedua, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Hakim SPDI dan Bapak Haji Muhammad Iskandar yang telah berusaha saya untuk menghadirkan Habib pada malam ini. Kami yakin dan percaya tanpa beliau ini kita tidak akan bertemu dengan Habib yang ada di depan kita ini. Oleh karena itu kami selaku panitia sangat berterima kasih kepada beliau tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezekinya bertambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kami juga mengaturkan kasih kepada seluruh panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan serangkaian Nabi Muhammad SAW. Tanpa kerjasama dari Bapak Ibu, kami yakin acara malam ini tidak akan terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih banyak kekurangan di sana sini. Baik dari segi penyemprotan kami, mungkin tempat duduk yang kurang nyaman. Pertama ibu-ibu mohon maaf karena kondisi memang seperti ini masjid kami ya kecil, ya jangan dibanding kecilnya, mudah-mudahan di sinilah ada keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja yang dapat disampaikan. Kami kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Sultan atas sambutan yang telah disampaikannya. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu tausiah sekaligus mau'idah wasalam dan sekaligus juga pembacaan doa. Kami mohon kesediaan dari Habib Jindan bin Novel bin Salim Jindan untuk bisa menyampaikan. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Mohon izin tidur. Dadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Masjid Al-Amin memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad yang dikenal sebagai Al-Amin di bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahrun min ashhuril hurum, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diagungkan. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, beliau ditanya,
oleh Sayyidina Umar ditanya, hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum min Rajab? Apakah Rasulullah berpuasa di bulan Rajab di salah satu hari-harinya? Maka Sayyidina Umar menjawab, na'am wa yusyarrifuhu. Ya, Rasulullah berpuasa di antara hari-hari bulan Rajab. Beliau pun berpuasa dan yusyarrifuhu, memuliakan bulan Rajab. Dan bulan Rajab diagungkan, musyarraf fil jahiliyah wal Islam, mulia dan diagungkan di masa jahiliyah dan di masa Islam, diagungkan. Dan juga pada bulan Rajab inilah terjadi peristiwa yang agung. Sekitar 1440 tahun yang lalu diperjalankan Nabi Muhammad, sekitar 2 tahun atau 1 tahun sebelum hijrahnya beliau diperjalankan dalam perjalanan yang dikenal sekarang ini Isra wal Mi'raj. Perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da Isra'in Nabi urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Setelah Isra-nya Nabi Muhammad, maka beliau melakukan Mi'raj. Isra, Mi'raj. Isra diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan kejadian ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ilaha. Masya Allah. Disebutkan, diabadikan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjid al-aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kok bisa perjalanan jauh di masa dulu ditempuh dalam sesaat? Nabi Muhammad, beliau berjalan, bukan beliau yang berjalan, tapi beliau difasilitasi oleh Allah. Sehingga ketika Allah Ta'ala memberitakan di dalam Al-Quran, Allah tidak bilang Nabi Muhammad berjalan, tidak. Tetapi Allah Maha Suci, Allah Maha Hebat, Allah yang memperjalankan hambanya, memfasilitasi perjalanan hambanya. Mudah bagi Allah memindahkan hambanya dari satu tempat ke tempat yang lain. Lebih mudah daripada perjalanan bumi pada orbitnya, planet-planet pada orbitnya mengelilingi matahari, perputaran bumi, perjalanan tata surya. Sungguh memperjalankan Nabi Muhammad lebih mudah daripada itu semua. Sebab bagaimana bumi menempuh perjalanan jauh mengelilingi matahari, membutuhkan waktu 365 tahun seperempat, ya kan? 365 tahun seperempat perjalanan yang jauh. Dan tahu berapa juta kilometer yang ditempuh oleh bumi hingga kembali ke titik semulanya. Dan itu mudah bagi Allah Ta'ala. Maka memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jauh lebih mudah lagi. Ketika orang-orang ingkar
tentang perjalanan Isra yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Maka Abu Jahal, Abu Lahab datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, udah dengar berita belum dari Nabi Muhammad? Dan beliau belum dengar. Berita apa? Temanmu semalam diperjalankan. Ya. Kemana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Ribuan kilometer. Iya. Kamu percaya? Iya, saya percaya. Kok kamu percaya? Di mana akal kamu? Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, yang lebih hebat dari itu saya percaya, apalagi yang seginian doang. Loh, apa yang lebih hebat dari ini? Saya percaya perjalanan malaikat bolak-balik dalam sehari berkali-kali bawa wahyu dari langit yang mana tahu kepada Nabi Muhammad. Saya percaya, apalagi cuma di dalam bumi. Yang lebih dari itu saya percaya, apalagi yang cuma segini doang. Saya percaya. Di situ Sayyidina Abu Bakar dikenal tentang bahwa beliau As-Siddiq. As-Siddiq. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi." Yang datang membawa siddiq, kesungguhan, Nabi Muhammad. Wa saddaqa bihi, yang membenarkan, yang mempercayai, yang mengimani Sayyidina Abu Bakar. Awal siddiq min hadhihi ummah. Jadi jangan heran kekuatan perjalanan tersebut difasilitasi oleh Allah. Allah memperjalankan hambanya. Maha hebat Allah yang memperjalankan hambanya. Makanya bilang itu perjalanan sulit, nggak masuk akal. Mimpi kali, perjalanan mimpi dalam tidur. Ya kalau perjalanan mimpi dalam tidur, orang mau mimpi apa aja bebas. Dan orang-orang kafir musyrikin nggak bakalan membantah. Tapi kenapa mereka ingkar? Kenapa mereka membantah? Sebab mereka tahu Nabi mengklaim itu bukan mimpi. Kalau mimpi, orang mau mimpi apapun bebas. Tapi karena mereka paham, mereka ngerti, musyrikin tahu bahwa pernyataan dari Rasulullah bukan mimpi. Pergi malam, sebelum subuh udah di tempat lagi, udah di Mekah lagi. Jadi mereka ingkar. Akal mereka nggak bisa sampai ke situ. Dan kita mukmin, hal yang nggak bisa dicerna oleh akal, dicerna oleh iman kita. Mukmin pandangannya lebih jauh, pikirannya lebih matang, lebih terbuka. Mukmin, sebab yang nggak bisa diterima oleh akal, diterima oleh iman. Adapun orang yang nggak beriman sempit, cuma terbatas dengan akal. Dan akalnya manusia itu ada yang akalnya seperti akal tikus, ada yang akalnya seperti akal semut. Makanya ada disebut katak dalam tempurung. Akalnya nggak berkembang, dibatasi oleh adat istiadat lingkungan dan tatanan masyarakat yang dia hidup di dalamnya, hingga nggak berkembang keluar. Sehingga sekarang di zaman kita setelah 1440 tahun baru kita bilang masuk akal. Naik pesawat jet bisa dari Mekah terbang langsung ke Baitul Maqdis. Kalau pesawat tempur yang 1 jamnya bisa menempuh ribuan, 3000 kilometer per jam atau lebih, itu masih bentaran, nggak sampai sejam udah sampai. Masuk akal. Baru sekarang. Tapi sungguh hebat para sahabat Rasulullah SAW yang iman mereka mengalahkan akal. Subhanallah. Dan ini teknologi manusia, sedangkan Isra Mi'raj teknologi difasilitasi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Al-Isra, As-Sura itu perjalanan di malam hari. Ada apa gerangan Nabi jalan di malam hari? Ulama bilang perjalanan itu ditempuh sebelum subuh. Kita sekarang kalau diketok pintu rumah kita jam 12 malam, wah pasti ada hal penting apa? Pak RT yang ngetok pintu rumah kita. Ini bukan Pak RT, Pak Lurah ngetok pintu rumah kita, ngegedor, bangun. Ini bukan Pak Lurah, camat, wali kota, gubernur ngetok pintu rumah kita. Terus diajak, sini jalan, ada hal penting. Kemana? Jangan di dalam rumah.
keluar ke gerbang, ke jalanan. Wah, ada apa? Ini bukan jalan ke jalanan. Keluar kemana? Ke airport. Ada hal penting apa? Ini bukan cuma sampai airport. Ayo jalan. Kemana? Dari Mekah, tempuh perjalanan 3000 km ke Baitul Maqdis. Ada apa? Mau ngapain di sana? Ada hal penting apa? Rupanya mau ke masjid. Nah, penting kan perjalanan itu? Diutus malaikat Jibril pakai buraq, berjalan, perjalanan penting, dibangunkan Nabi sebelum subuh jam 2, jam 3 malam. Ayo jalan, kemana? Ke Baitul Maqdis, ke masjid. Perjalanan penting. Makanya disebutkan di dalam hadis, orang yang gemar ke masjid, apalagi di kegelapan malam, sholat isya ataupun juga subuhnya ke masjid, Nabi bilang dalam hadis, Bashir al-masya'in fi dhulami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira kepada orang yang berjalan di kegelapan malam. Dia jalan di kegelapan malam ke masjid. Kabar gembiranya dapat apa? Cahaya yang sempurna di hari kiamat. Hari kiamat nggak ada PLN. Hari kiamat nggak ada mesin diesel. Hari kiamat nggak ada apa namanya handphone buat penerang. Gelap gulita. Modal cahayanya dari mana? Nah itu dari perjalanan yang kita langkahkan di kegelapan malam ke masjid, digantikan dengan cahaya, bukan cahaya nanggung, bukan cahaya pas-pasan. Nabi bilang bin nurit tam, cahaya sempurna cahayanya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita cahaya tersebut. Perjalanan penting diutus malaikat Jibril yang lebih mulia dari wali kota, dari gubernur, dari presiden, dari semua manusia seluruh dunia. Diutus malaikat Jibril membangunkan Nabi dari tidurnya. Bangun, ayo jalan. Bukan ke depan rumah, bukan ke muka jalan, bukan ke airport. Nggak tanggung-tanggung ke Masjidil Aqsa. Jalannya ke masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjid, dari masjid ke masjid. Masjidil Haram letaknya di mana? Di Mekah. Masjidil Aqsa letaknya di mana? Baitul Maqdis, Palestina. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Islam. Amin ya rabbal alamin. Tidak disebut dari kota Mekah menuju kota Baitul Maqdis, atau dari provinsi Hijaz menuju negara Palestina. Bukan negaranya yang disebut, bukan kotanya yang disebut. Yang disebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Satu isyarat sentral dari suatu negeri adalah masjidnya, bukan provinsinya, bukan kotanya, bukan monumennya, bukan pusat ekonominya, bukan tempat wisatanya, masjidnya. Mau lihat kemakmuran suatu negeri, lihat masjidnya makmur apa enggak. Saya enggak duga masjid di Batam semakmur begini. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah makmur. Ada berapa masjid di Batam? 1200 katanya. Tidak sampai 800-an. Masya Allah. Imamnya yang 1200, masjidnya ada 800-an. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah makin makmur. Insyaallah semua masjid kayak Al-Amin begini, makmur. Lebih lagi insyaallah seperti ini dan lebih lagi. Alhamdulillah. Tergantung kita yang makmurinnya. Harus kita yang memakmurkan. Masjidnya megah, orangnya mana? Orangnya mana? Yang masuk surga bukan batu batanya, orangnya. Yang dapat pahala bukan semennya, orangnya. Allah Ta'ala bilang Nabi diperjalankan dari masjid ke masjid. Orang kalau ke masjid mau ngapain? Apa dia mau dagang? Apa dia mau bisnis? Atau mau kampanye di masjid? Bukan. Masjid bukan tempat dagang. Masjid bukan tempat kampanye. Masjid bukan tempat duniawi. Orang kalau makan
di tempat makan, di rumah makan, atau di rumahnya, di meja makan. Orang kalau tidur, di kamar tidur, di hotel, di penginapan. Orang kalau belanja, kalau dagang, di mana? Di pasar. Orang kalau dia perlu buang hajat, kemana? Pergi ke toilet. Begitu. Kalau ke masjid, ada peruntukannya sendiri. Untuk sholat, untuk ngaji, untuk zikir, untuk ibadat. Orang kalau mau bicara politik, sono ada tempatnya sendiri, sana cari tempatnya. Mau kampanye, ada tempatnya sendiri. Alhamdulillah, kan ilegal kampanye di dalam masjid. Ilegal kampanye di dalam masjid. Alhamdulillah, pejabat-pejabat kita berakal, mikir, oh nggak boleh kampanye di masjid. Pejabatnya sungkan untuk kampanye di masjid. Maka ustadznya jangan ngajarin pejabatnya jadi kurang ajar. Pejabatnya takut kampanye di masjid, ustadznya yang berani. Kan keliru ini. Mestinya ustadznya lebih bertakwa daripada pejabatnya. Bukan pejabatnya lebih takut kampanye. Walaupun masalah takutnya dia kepada Allah atau kepada KPU, akan tetapi intinya dia tahu tempat. Masjid bukan tempat kampanye. Artinya orang mau ke masjid, mau ibadat. Nabi perjalanan dari masjid ke masjid, bukan mau tamasya, mau beribadat kepada Allah Ta'ala. Terus perjalanan itu perjalanan sholat, perjalanan mencari berkah, perjalanan silaturahmi, perjalanan ziarah. Ziarah yang masih hidup, ziarah yang udah mati, ziarah ke kuburan. Tuh yang nggak demen ziarah bilang bid'ah, syirik. Nabi jalan dari Mekah ke Baitul Maqdis itu napak tilas ziarah. Ziarah orang hidup, ziarah orang mati, ziarah tempat yang dipijak oleh orang yang udah mati. Ayo, mau bagaimana? Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngelewati Madian. Terus lihat pohon. Malaikat Jibril bilang stop di sini, sholat. Selesai sholat jalan. Tahu gak sholat di mana barusan engkau wahai Muhammad? Saya nggak tahu. Itu adalah syajaratu Musa, pohonnya Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa waktu kabur dari Fir'aun, masuk ke negeri Madian, singgah di bawah pohon itu istirahat sambil doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku terhadap anugerah yang Engkau turunkan kepada hambamu adalah orang yang sangat fakir dan miskin akan anugerah yang Engkau turunkan. Subhanallah, berkat doa di tempat tersebut dikabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala. Diberikan tempat bernaung, menikah, berkeluarga Nabi Musa. Sebagaimana dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad disuruh sholat di tempat ini berkah. Kenapa? Nabi Musa yang udah meninggal pernah duduk di tempat ini, ngadem dan doa. Ini tempat berkah. Orang kalau ngadem berapa bulan? Sebulan? Bukan. Orang kalau ngadem 5 menit, 1 jam, 2 jam, udah gitu ditinggal. Walaupun cuma sebentar, itu tempat berkah. Pernah didudukin oleh Nabi Musa di situ. Nabi Muhammad disuruh sholat di sini, ngajarin umat untuk nyari berkah di tempat-tempat mulia, nyari berkah dan nambahin berkah. Ada berkahnya Rasulullah di situ. Jalan lagi, mau masuk Masjidil Aqsa, bilang sholat di tempat ini. Loh, di mana ini? Malaikat Jibril nanya, tahu gak kamu sholat di mana tadi? Di mana? Hadza baitul lahm haitsu wulida Isa. Ini adalah baitul lahm, tempat lahirnya Nabi Isa ibn Maryam. Nabi Isa lahir di sini. Tempatnya Siti Maryam beranak, bersalin. Tempatnya lahir Nabi Isa. Nabi Muhammad disuruh sholat di tempat ini. Waduh, bayangin kalau orang sekarang melihat sholat di tempat beranak,
sholat di tempat beranak, bid'ah, syirik. Nabi Muhammad tuh yang pertama sholat di tempat beranak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hada baitul lahm haitsu wulida Isa. Sholat. Subhanallah. Terus sudah begitu, Nabi Muhammad sama Nabi Isa, mana lebih mulia? Nabi Muhammad jauh lebih mulia. Nabi Muhammad sama Nabi Musa, mana lebih mulia? Nabi Muhammad. Tapi lihat, pohonnya Nabi Musa yang selisihnya ribuan tahun dengan Rasulullah dilestarikan. Nabi Muhammad sholat di situ. Napak tilasnya Nabi Isa, tempat lahirnya Nabi Isa yang selisihnya 500 tahun lebih, Nabi Muhammad sholat di situ, dilestarikan. Makanya heran, kok ada bekas-bekas Nabi Muhammad mau dikikis, dibuang, dihancurkan. Beda, syirik, hancurin, tutup, nggak boleh orang datang ke situ. Lah, kita belajar, tapi kita harus bertauhid. Indonesia harus bertauhid. Kita belajar tauhid dari Nabi Muhammad yang sholat di tempat orang beranak. Kita belajar tauhid dari Nabi Muhammad yang sholat di tempat duduknya Nabi Musa dulu di bawah pohon. Nah, kita belajar tauhid dari Nabi Muhammad yang datang ke kuburannya Nabi Musa di malam Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad datang ke kuburannya Nabi Musa, didapati Nabi Musa lagi sholat di dalam kuburannya. Setelah itu Rasulullah bilang, saya lihat marartu ala Musa wa huwa yusalli fi gabrih. Saya ngelewatin Nabi Musa, saya datang ke kuburannya, ngelewatin dia di kuburannya yang lagi sholat. Udah begitu Nabi bilang kepada umatnya, lau kuntum thamma, andai kata kalian ada di situ, la urikum makanahu, saya akan tunjukkan kepada kalian di mana lokasi kuburannya Nabi Musa. Bakal saya kasih koordinatnya, bakal saya kasih alamatnya. Ada orang ngasih kartu nama, ini kartu nama saya, ini nomor telepon saya. Artinya jangan datang ya. Ya, artinya jangan datang. Jangan hubungin saya, jangan telepon saya. Ini nomor telepon saya, ini alamat saya. Begitu. Orang kalau kasih kartu nama, kasih nomor telepon, artinya apa? Telepon saya. Ini alamat saya, datang ya. Mampirnya. Nabi Muhammad ngasih alamat kuburannya Nabi Musa. Nabi bilang, "Wahwa," kuburannya Nabi Musa, indal kathibil ahmar fi jambit tariq ramyat hajaril minal ardil mugaddasah. Alamatnya lengkap, ada 3 sifat. Indal kathibil ahmar, ada tempat namanya al-kathib al-ahmar yang tanahnya kemerahan. Kemudian jambit tariq, di tepi jalan menuju Baitul Maqdis. Jarak ramyat hajar, 1 batu, jaraknya 1 batu dari Baitul Maqdis. 3 alamat diberikan oleh Rasul. Dan sekarang kuburannya diketahui. Orang kalau kasih begitu, tujuannya buat apa? Ziarahin. Begitu, dikasih alamat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan tersebut perjalanan ziarah kubur. Ayo, mau bagaimana? Perjalanan berkahnya itu tuh pohon yang pernah Nabi Musa duduk. Perjalanan sholat di tempat orang beranak. Kemudian juga perjalanan tersebut disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, alladzi barakna haulahu, sekelilingnya kami berikan keberkahan. Jadi perjalanan ngalap berkah. Siapa yang ngajarin ngalap? Enggak ada berkah. Berkah itu khurafat, berkah itu bid'ah, berkah itu syirik. Nabi Muhammad itu nyari berkah. Kita belajar berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakna haulahu, kami berikan, kami letakkan keberkahan sekelilingnya. Kemudian sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, benarnya ada banyak kisah yang berkaitan di sini. Cuma kalau mau dikisahkan semua sampai pagi juga nggak selesai. Di dalam perjalanan tersebut Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, ketika sampai di situ datang para nabi-nabi yang semuanya, mayoritas dari mereka sudah wafat, rohnya udah keluar dari jasad. Tapi semuanya dihadirkan di Masjidil Aqsa.
rata-rata semua nabi-nabi itu rohnya udah berpisah dari jasad. Kecuali satu yang rohnya belum keluar dari jasad. Siapa? Nabi Isa. Ada gak? Ada, hadir di situ. Wah, ini Nabi Musa yang tadi saya sholat di tempat yang berkah. Wah, ini Nabi Isa yang saya tadi sholat di tempat berkah, tempat beranaknya dia. Apa yang dilakukan? Dikumandangkan sholat, siapa yang jadi imam? Yang jadi imam bukan Nabi Adam, bapak semua nabi-nabi dan manusia. Yang jadi imam bukannya Nabi Nuh. Yang jadi imam bukannya Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapak semua nabi-nabi, Nabi Ibrahim. Yang jadi imam bukan juga Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Yang jadi imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan tersebut Nabi ketemu sama orang, istilahnya bahasa kita ya, ketemu, ngumpul, silaturahmi sama orang yang udah mati. Ya, bukan lagi ke kuburannya. Silaturahmi, ngumpul, ketemu sama orang yang udah meninggal dunia. Subhanallah. Ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan para nabi-nabi yang lain. Dan Nabi ngimamin mereka sholat. Itu baru perjalanan Isra. Dari situ lanjut lagi perjalanan Mi'raj. Diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, linuriyahu min ayatina. Kami ingin perlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Ilmu, mau diunjukin ilmu. Perjalanan Isra wal Mi'raj, perjalanan sholat, perjalanan silaturahmi, perjalanan ketemu dengan sholihin, dengan para nabi-nabi, jumpa dengan sholihin. Makanya di dalam hadis, wajabat mahabbati, wajib dan pasti mendapatkan cinta dariku. Siapa? Siapa yang pasti mendapatkan cinta dari Allah? Lil mutahabbin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutabadzilin fiyya. 4 kategori. Wajib dan pasti mendapatkan cinta dariku. 4 kategori. Siapa? Orang-orang yang saling mencintai karena Allah. 1. Yang kedua, saling berziarah, saling datang berkunjung, silaturahmi karena Allah. Yang ketiga, saling duduk bareng-bareng karena Allah. Yang keempat, saling berkorban, saling bantu, saling tolong karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk semua nih 4-4-nya, amin. Yang saling cinta di muka bumi banyak, tapi yang karena Allah sedikit. Ada yang saling cinta karena duit, ada yang saling cinta karena kepentingan, ada yang saling cinta karena jabatan, tahta, politik, karena kursi. Ada yang saling cinta karena hal-hal duniawi. Yang cintanya karena dunia, dunianya habis, cintanya habis. Yang cintanya karena harta, hartanya habis, cintanya juga habis, berakhir. Yang cintanya karena kursi dan politik, kursinya habis, udah dibuang, ditinggal. Kadang kursinya belum habis, udah dibuang, udah ditinggal, udah mau habis. Begitu. Kan kita lihat depan mata kita. Yang cintanya karena politik, nih hari jadi teman, besok jadi musuh. Begitu. Begitu nasibnya. Jadi makanya kalau mereka lagi ribut, orang politik saling benci, kita jangan ikut-ikutan. Lu saling benci, ntar saling berteman. Begitu. Jangan. Biarin aja, nggak ada urusan sama kita. Ngapain kita korbanin akhirat kita demi dunianya orang lain? Nggak ada. Yang cintanya karena kecantikan, sekarang cantik, sekarang tampan, 50 tahun lagi bagaimana? Jangan 50 tahun, berapa tahun lagi ubatnya mulai kelihatan, kerutannya mulai kelihatan, fleknya mulai kelihatan, ya, mulai ada bercak, mulai ada ini, mulai ada itu. Habis sudah. Tapi yang cintanya karena Allah Ta'ala langgeng. Jadi kita mau cinta sama seseorang, mau jalin hubungan dengan seseorang karena Allah, jangan karena duniawi. Dunia ada limitnya, bakalan habis. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persahabatan, perkongsian, perkawanan besok hari kiamat bakal jadi permusuhan, kecuali yang bertakwa. Yang membangun hubungannya atas dasar takwa itu tetap langgeng.
Saya sampai sekarang, abah saya punya temen zaman dulu udah puluhan tahun masih kita sambung. Terus kakek saya yang udah meninggal 50 tahun lebih berkawan sama seseorang. Itu orangnya juga sama udah meninggal semua, tapi kita sama cucu-cucunya puluhan tahun kemudian masih nyambung. Kenapa? Sebab dulu mereka nyambungnya karena Allah. Walaupun udah meninggal, cucu-cucunya masih ketemu lagi. Hubungan karena Allah tetap langgeng. Tapi yang bukan karena Allah Ta'ala, habis. Begitu aja, sia-sia. Percintaan di muka bumi ada banyak, tapi yang karena Allah sedikit. Kita cinta sama siapa? Cinta sama suami karena Allah, biar langgeng. Cinta sama istri karena Allah, biar langgeng. Cinta sama anak, jadikan cinta kita sama anak karena Allah. Ya deh, karena Allah. Bagaimana sih yang ngebedain cinta karena Allah dengan bukan? Cinta karena Allah, dirikan ajaran Allah di dalam percintaan kita. Itu cinta yang karena Allah kayak begitu. Orang yang cinta karena Allah pasti mendapatkan cintanya Allah. Yang kedua, mutazawirin fiyya, saling berziarah karena Allah, datang berkunjung. Subhanallah. Senang, saya pernah ke Batam sih berapa kali, sekali atau 2 kali ya, acara di sini. Udah lama, bertahun-tahun yang lalu. Tapi ngelihat sesemarak ini baru sekarang. Alhamdulillah, di Masjid Al-Amin. Insyaallah ke depannya kita datang ke sini makin semarak lagi, makin makmur lagi. Segini lagi pandemi. Tapi justru yang nolak bala begini. Yang nolak bala musibah kayak begini. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, inni la'ahummu bi'adzab ahlil ard. Aku bertekad menurunkan azab kepada penghuni bumi. Oke, terus lakin falamma ra'aitu ummara baiti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar rafa'tu anhum al azab. Ketika aku melihat 3 jenis manusia. Yang pertama, yang memakmurkan rumahnya Allah, itu 1, memakmurkan masjid. Yang kedua, yang saling duduk, saling cinta karena Allah, itu jenis kedua. Yang ketiga, yang gemar beristighfar sebelum subuh. Waktu tahajud dia beristighfar, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Karena 3 jenis orang ini, aku tolak bala musibah dari semua umat berkat 3 orang mereka ini. Mudah-mudahan kita termasuk 3 orang ini. Ya, yang gemar memakmurkan masjid. Alhamdulillah kita dipilih memakmurkan masjid, bukan makmurin pasar. Nggak apa-apa makmurin pasar, tapi masjid jangan ditelantarin. Makmurkan masjid kita. Ini yang nolak bala. Ini yang nolak musibah. Makmurkan masjid dengan majelis, dengan zikir, dengan sholat 5 waktu, dengan tilawatul Quran, dengan tahajud, dengan qiyamul lail, dengan istighfar, dengan ta'limnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, wajib mendapatkan cinta dari Allah, yang saling berziarah karena Allah. Kalau ada orang berziarah kepada saudaranya yang dia jalin persaudaraan karena Allah, itu malaikat bilang, tibta wa taba mamsyak. Engkau harum, luhur, mulia, langkah kakimu juga mulia. Didoain tuh sama malaikat. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau telah mendapatkan punya slot di surga, punya kursi, punya nomor di surga. Masuk. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang demikian. Dan mereka orang-orang yang saling cinta karena Allah, bersaudara karena Allah, besok hari kiamat itu dibangkit, punya tempat di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Buat siapa nih? Orang-orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling berziarah karena Allah, duduk sama-sama karena Allah. Ini duduknya kita karena Allah. Apa kita di sini duduk di sini? Ayo coba lihat, lu kemarin waktu kemarin nyoblos siapa? Nggak ada. Partainya siapa? Ayo ngaku. Nggak ada. Semata-mata kita duduk karena Allah. Apa di sini berasal dari perusahaan yang sama? Kagak. Bukan dari perusahaan yang sama. Begitu. Bahkan apa di sini semuanya satu suku? Masya Allah, Indonesia ini penuh dengan suku yang berbeda-beda.
Yang mempersatukan kita, yang bikin kita duduk bareng Allah, karena Allah. Karena kita punya satu kesamaan kita la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bikin kita ngumpul di sini enak banget. Sama satu lagi, orang yang duduk karena Allah. Apa kita yang duduk di sini dapat duit? Wah, yang duduk dapat 1 miliar. Iya begitu? Enggak. Tapi jujur aja, yang duduk di sini keuntungan yang dia dapat lebih besar dari 1 miliar. Nah, itu besek isinya apa tuh? Apa nih? Besek namanya. Besek. Isinya apa? Dari siapa? Panitia. Apa isinya, coba buka? Tuh, isinya begitu. Ini besek yang dari panitia. Emang ini rumahnya panitia? Rumahnya siapa? Rumahnya Allah. Kok yang ngasih besek panitia? Ada besek dari panitia, tapi yang punya rumah juga ngasih besek buat kita. Apa besek dari Allah? Yang punya rumah ini, yang punya masjid ini, apa beseknya? Nabi bilang di dalam hadis, ghanimatu majalis dzikir al-jannah. Besek hasil yang dibawa pulang dari majelis zikir, tahu apa beseknya? Surganya Allah Ta'ala. Tuh dia. Alhamdulillah ya Rabb, tuliskan surga buat kita semuanya yang hadir di sini, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang kanak-kanak, yang di rumah insya Allah juga kebagian surganya Allah Ta'ala, yang hadir, yang mendengarkan, yang menyimak, yang streaming, semuanya kebagian surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, itu besek dari Allah Ta'ala. Subhanallah, beruntung mereka yang duduk di sini karena Allah, saling berziarah karena Allah, saling berkorban karena Allah. Ibu kita ngumpul begini, nah itu besek kan juga tuh pengorbanan. Ada yang keluar duit, itu pengorbanan. Ada yang berkorban dengan untuk acara begini, ada yang berkorban dengan uangnya, ada yang berkorban dengan tenaganya, ada yang berkorban dengan waktunya, ada yang berkorban dengan pikirannya, ada juga yang berkorban dengan apa namanya, dengan doanya dia. Itu juga pengorbanan. Alhamdulillah. Dan pengorbanan kayak begini, kalau kita kagak korbankan harta kita, tenaga kita, waktu kita untuk kebaikan semacam ini, akhirnya habisnya buat yang enggak. Ada orang buat maulid, buat Isra Mi'raj, nggak mau keluar duit. Kenapa? Sesat, bid'ah. Akhirnya duitnya habis buat apa? Orkesan. Buat hajatan, buat orkesan, buat joget-jogetan, habis ke situ. Dan dia nggak bilang bid'ah. Buat maulid, bid'ah. Buat bikin acara Isra Mi'raj, bid'ah. Jangan. Begitu. Akhirnya habisnya buat orkesan atau buat berobat penyakit. Kebaikan, ya, kita dikasih kekuatan, dikasih harta, kasih tenaga, dikasih waktu, habiskan buat yang baik. Kalau nggak dipakai buat yang baik, kepakainya buat yang nggak baik. Itu aja. Dan terus terang, Allah milih-milih kalau mau nerima. Jadi kalau ada orang mau berinfak, ada orang enggak, saya nggak mau berinfak buat masjid, saya nggak mau berinfak buat pesantren, saya nggak mau berinfak buat kebaikan. Bukan kamu yang nggak mau berinfak, Allah yang nggak mau duitnya ente. Allah yang nggak mau duitnya dia. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Itu sampai disebutkan dalam sebuah athar, abal mal ayyakhruja illa min haitsu dakhal. Harta, duit tidak mau keluar kecuali sesuai jalan masuknya. Kalau masuknya dari jalan yang baik, keluarnya ke jalan yang baik. Kalau jalan masuknya dari jalan yang buruk, keluarnya pasti ke jalan yang buruk. Sesuai, sama. Nggak mungkin harta dari jalan yang baik keluarnya ke jalan yang buruk, atau harta dari jalan yang buruk keluarnya ke jalan yang baik. Enggak. Dari baik keluarnya ke baik, dari buruk keluarnya ke yang buruk. Biasanya seperti itu. Alhamdulillah. Ya, kita harapan kita ini bukti insya Allah harta kita bersumber dari hal yang baik insya Allah, hingga kita dimudahkan bisa hadir di sini. Terus juga nih kita hadir
Di tempat ini kita dengar acara Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diingatkan, ayo hubungan kita sama masjid apaan? Nabi Muhammad sampai tengah malam jalan ke masjid. Kita jangan malas ke masjid. Nabi mengutamakan sholat. Datang ke pohonnya Nabi Musa, sholat. Ke tempat orang beranak, sholat. Ke Thaibah, sholat. Ke Masjidil Aqsa, sholat. Pulang dari mana namanya? Mi'raj, dapat oleh-oleh. Oleh-olehnya bukan dodol. Gak tahu kalau dari Palembang tuh oleh-olehnya pempek khasnya dia. Kalau dari Batam apaan? Luti gendang. Apa? Otak-otak. Otak-otak. Masa? Luti gendang. Itu cuma ada di Batam, tempat lain nggak ada. Di Batam apa aja ada, insya Allah. Nah, nanti sekarang pulang dari Isra Mi'raj, bawa apaan kira-kira oleh-olehnya? Dibawa buat umat semuanya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Sholat 5 waktu. Nah, sholatnya kita bagaimana? Sholatnya anak-anak kita bagaimana? Sholatnya istri kita bagaimana? Sholat kita tuh seperti apa? Saya rezeki nih lagi masa begini, seret, susah, lagi keadaan. Mau lancar, lancarkan sholatnya. Mau bisnisnya lancar, sholatnya juga harus lancar. Mau gol, cepet urusannya, sholatnya juga ya harus gol di awal waktu. Ini nunda-nunda sholat, yang nunda-nunda sholat siap-siap tertunda dalam segala hal. Tertunda naik pangkat, tertunda bisnisnya, tertunda kontraknya, tertunda ini dan itu. Kenapa? Lu suka nunda sholat sih? Jangan suka nunda-nunda sholat. Jangan tunda. Awalul waqt ridwanullah, awal waktu ridhonya Allah Ta'ala. Wa awsatuhu rahmatullah, akhiruhu afwullah. Pertengahannya rahmat Allah, dan akhir waktu maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat jangan ditunda-tunda. Ma bin nas illa salatuhum. Itu apa yang menimpa manusia adalah hasil dari salatnya mereka. Saya ditimpa kebaikan, salatnya baik. Kalau salatnya berantakan, ditimpa dengan berantakan dan amburadul juga hidupnya dia. Sejahat-jahatnya orang asal masih salat 5 waktu benar, apalagi bakti sama orang tua, ditambah hadir majelis, cinta sama ulama dan sholihin, insya Allah walaupun dia orang jahat, bukan orang baik, insya Allah bakalan jadi baik. Tapi udahan sholatnya berantakan, nggak sembahyang, ditambah lagi durhaka sama orang tua, ditambah lagi nggak doyan hadir majelis. Orang hadir majelis udah dia nggak hadir, dia malah ngatain, wah ini mah udah pengen tahlilin gitu urusannya. Alhamdulillah illa billahil alil azim. Ya, kemudian juga nih kita hadir majelis, ayo yang masih punya orang tua, bakti sama orang tuanya. Masa hadir majelis durhaka sama orang tua? Jangan durhaka, bakti kepada orang tua kita. Sambung. Orang tuanya udah meninggal dunia, doain, fatihahin. Begitu. Masih hidup, sambung bakti birrul walidain kepada orang tua kita, sambung silaturahmi kita. Kemudian juga hadir majelis, pakaiannya tutup aurat yang benar. Tutup aurat yang benar. Jaga. Wah, orang kalau tutup aurat tuh terbelakang, kata siapa? Itu justru orang yang berpikiran maju. Orang yang berpikiran maju, intelek, dia tutup auratnya dengan benar. Dia tahu batasan antara laki dan perempuan. Dan orang kalau udah tahu batasan laki perempuan, insya Allah dia selamat, aman, udah aman. Ini sekarang kita jaga jarak, hindari salaman, pakai masker, takut virus, betul kan? Tapi orang kalau udah nggak salaman dengan perempuan, udah setengah aman, udah, iya kan? Orang kalau masih salaman sama laki perempuan, rentan. Oh, saya salamannya sama orang laki doang, oh, udah setengah aman. Nah, yang perempuan salaman dengan sesama jenisnya doang, udah setengah aman. Subhanallah. Lindungi diri kita dengan sunnahnya Nabi, dengan syariatnya Nabi, dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada batasan, ada aturan.
Subhanallah. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Allah Ta'ala jaga kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah kota Batam ya makin makmur, makin berkah. Riau makin makmur, makin berkah. Indonesia makin makmur, makin berkah. Dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah. Musibah sih ya entar datang entar pergi, emang begitu dunia. Tapi orang yang takwa, yang beriman kepada Allah Ta'ala, kejadian apapun yang terjadi, dia selalu menjadi orang yang dilembutkan oleh Allah Ta'ala, diamankan oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya musibah, Nabi aja kena musibah, siapapun kena musibah. Tetapi alhamdulillah kita walaupun musibah pandemi, alhamdulillah masih bisa ke masjid, masih bisa sholat, masih bisa pengajian. Begitu dapat besek, dapat apa, alhamdulillah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat. Masih bisa ketemu, masih bisa silaturahmi, alhamdulillah. Negeri-negeri lain nggak kayak begini. Kita hidup di Indonesia masih aman, damai, nggak takut apa-apa. Alhamdulillah. Ini kita jaga, kita syukurin ini nikmat dari Allah Ta'ala. Nggak sempurna Indonesia, emang nggak sempurna. Nggak ada yang sempurna. Di mana gerangan? Tunjukin negeri yang sempurna. Mana dia? Mana dia negeri yang sempurna? Alhamdulillah, kita dengan ketidaksempurnaan kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri nikmat ini dari Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada umat ini. Dengan berkat majlis ini dijauhkan bala dari negeri kita, dijauhkan musibah, diperbaiki keadaan kita. Amin ya Rabbil Alamin. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahil Islam wal muslimin. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك لا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك برحمتك يا ارحم الراحمين وارحمنا وارحم اخواننا واصحابنا وفقنا واياهم واغفر لنا ولهم واعطنا واياهم من فضلك وجودك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين واعمر مساجدنا واعمر معاهدنا واعمر ديارنا واعمر منازلنا بما عمرت منازل الصالحين من أوليائك وأصفيائك برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامع الإخراج الدنيا والآخرة دافع من كل شر وإلى حضرة النبي الفاتحة. Masya Allah, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada para hadirin, hadirat, bil khusus para panitia pelaksana acara ini, kemudian juga Dewan Pengurus Masjid Al-Amin dan semua yang terlibat di dalam terlaksananya acara ini. Di sini juga ada ketua masjid dan juga segenap masyarakat hadirin hadirat lingkungan dan pemerintah setempat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.